Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, saya ucapkan kepada para peserta webinar pada sore hari ini. Senang sekali pada sore hari ini, Jumat 9 Oktober 2020, saya Dr. Wulan dapat memandu acara webinar yang merupakan rangkaian acara World Sight Day, di mana webinar kali ini mengambil tema Sehat Mata di Era Belajar dan Bekerja secara Daring. Kali ini ada beberapa topik yang diangkat, yakni mengenai kenali gejala computer vision syndrome yang akan dibawakan oleh Dr. Nimade Ayu Surasmiati, spesialis mata konsultan, dan dilanjutkan dengan topik kedua yang dibawakan oleh Dr. Imade Krisnadinata, M. Ergonomi, yang berjudul Bagaimana Postur yang Baik Saat Bekerja dan Belajar Secara Daring. Dan sesi terakhir akan dibawakan oleh DRA Retno Indrayati Kusuma MKes Psikolog dengan topik pembelajaran jarak jauh, pengaruh psikologis dan peran orang tua. Daring kali ini akan dipandu oleh Dr. Arisanti Trihandayani, spesialis mata konsultan sebagai moderator. Kami informasikan kepada seluruh peserta webinar agar dapat mengikuti sesi acara hingga selesai, karena diakhiri dengan acara door prize yang akan dibagikan kepada 5 penanya terbaik. Dan diharapkan para peserta nantinya tidak menulis absen pada kolom chat, karena kolom chat tersebut akan kita peruntukkan untuk pertanyaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu webinar kita pada sore hari ini, yakni Dr. Arisanti Trihandayani, spesialis mata konsultan. Selamat sore, dokter. Beliau adalah staf pengajar di Divisi Refraksi, Low Vision, dan Lensa Kontak di Prodi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Baiklah, tanpa berlama lagi, kepada Dr. Arisanti, untuk waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Wulan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pada acara webinar Perdami Bali pada sore hari ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan rahmat, kesehatan, sehingga kita dapat menyaksikan webinar ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Dalam kesempatan ini kita punya 3 pembicara yang sangat kompeten di bidangnya yang akan membahas mengenai topik kita pada sore hari ini, yaitu sehat mata di era belajar dan bekerja secara daring. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dengan presentasi yang pertama dari Dr. Nimade Ayu Surasmiati, M. Biomed, spesialis mata konsultan. Dr. Surasmiati akan membawakan topik yang berjudul Kenali Gejala Computer Vision Syndrome. Sambil menunggu Dr. Suras menyiapkan presentasinya, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Suras. Dr. Suras lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 81 dan mengenyam pendidikan dokter spesialis dan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian Dr. Suras mendalami fellowship di bidang pediatrik oftalmologi dan strabismus di Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, serta observership di Australia. Saat ini Dr. Suras menjabat sebagai staf di Departemen Ilmu Kesehatan Mata RSUP Sanglah Denpasar. Oke, Dr. Suras, apakah sudah siap? Jadi waktu presentasinya sekitar 15 menit. Silakan Dr. Suras. Baik, terima kasih untuk Dr. Hani selaku moderator. Izin saya share screen. Baik, apakah sudah terlihat, dokter?
Sudah terlihat nggih? Baik, selamat sore kepada semua peserta webinar. Om Swastiastu. Pada sore ini saya Suras akan memperkenalkan sedikit tentang gejala computer vision syndrome. Jadi ya kita sudah hampir 7 purnama ya, kita kenal dengan si cantik corona ini ya. Jadi ada virus dengan protein seperti mahkota di atasnya sehingga disebut sebagai corona. Jadi setelah kita ada corona ini, kita mulai mengenal istilah work from home, kemudian mulai kita mengenal PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada istilah daring, ada istilah online. Jadi dari anak-anak mulai melakukan pembelajaran jarak jauh, jadi di rumah sudah diperkenalkan dengan internet, laptop untuk mengikuti pelajaran. Juga saat kita harus mengikuti seminar, mengikuti rapat, kita juga menggunakan media online untuk melihat dan mengikuti. Juga kalau untuk bekerja, jadi bekerja di rumah, jadi biasanya saya sebenarnya ingin memfoto mertua saya, cuman nggak berani. Biasanya mertua saya seperti ini, jadi baju atasnya resmi, bawahnya celana rumah. Ya karena harus mengajar lewat laptop di rumah ya. Nah ini yang biasanya kalau ibu-ibu bekerja dengan anak-anak di rumah, jadi harus multitasking ceritanya. Jadi kita harus bisa mengerjakan semua di depan laptop, juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah juga di depan laptop. Belum lagi kalau habis mengerjakan pekerjaan rumah kita juga isi nonton film Korea misalkan, tambah semakin lama kita melihat layar monitor ya, sehingga lama-lama kita akan merasakan suatu gejala, biasanya keluhannya akan timbul pada mata. Jadi dari Kemenkes sendiri sudah menyampaikan tentang computer vision syndrome. Jadi gejala-gejala ini yang berkaitan dengan melihat monitor komputer, gadget dalam jangka waktu yang lama, biasanya diukur selama lebih dari 2 jam berturut-turut. Jadi gejalanya itu tidak saja hanya pada mata, tapi juga kepala, yaitu sering mengeluh pusing, kemudian di leher nyeri di leher, tengkuknya sakit, juga pundaknya. Biasanya itu yang biasanya kita terkait dengan penggunaan komputer dalam jangka waktu lama. Jadi selain kita terlalu waktu lama, juga karena kita terlalu dekat misalkan dengan komputernya, kemudian kurangnya berkedip karena terlalu fokus ya misalkan ya, jadi berkedipnya berkurang. Kemudian posisi saat melihat komputernya tidak ergonomis, kemudian pencahayaan yang kurang, tidak cukup, dan juga karena adanya glare dari monitor sendiri. Misalnya kalau kita membelakangi sinar matahari, jadi silau jadinya kita. Itu juga bisa mempengaruhi dari gejala-gejala computer vision syndrome. Dan yang lagi hit sekarang ya tentang adanya blue light. Jadi blue light itu yang keluarkan dari komputer dan media yang diyakini itu ada berpengaruh terhadap mata. Walaupun sebenarnya secara penelitian memang blue light yang ditimbulkan dari media gadget ini, media gadget, komputer, laptop itu tidak cukup banyak, tidak cukup kuat untuk merusak mata sebenarnya. Apalagi kalau misalnya memang dia tidak ada kelainan mata sebelumnya. Nah, keluhan-keluhan yang timbul pada computer vision syndrome, jadi seperti tadi saya katakan, sakit kepala, nyeri tengkuk, punggungnya sakit, kemudian biasanya mata lelah, pasien yang datang biasanya mata lelah, mata tidak nyaman, nyeri pada mata, kemudian saat kita lakukan pemeriksaan kadang mengeluhkan bahwa matanya merah dan sering berair. Dan terkadang pasien itu juga sering mengeluh melihat double. Jadi ada bayangan di sekitar benda yang dilihat. Dan kemudian silau. Jadi kalau melihat cahaya akan ada silau. Dan juga bisa mengeluh matanya buram.
Nah, apa yang harus kita lakukan bila kita misalnya memang mengeluhkan gejala computer vision syndrome? Kalau misalnya memang keluhannya terutama pada mata, misalnya matanya lelah, matanya buram, mata tidak nyaman, double seperti yang tadi, lakukanlah pemeriksaan menyeluruh ke dokter mata. Kemudian kalau misalnya memang bisa memungkinkan, lakukanlah pekerjaan dengan menggunakan komputer itu dengan posisi yang ergonomis. Nanti Dokter Krisna selanjutnya akan menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan bekerja dengan posisi ergonomis, sehingga memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan dengan komputer tanpa menimbulkan suatu computer vision syndrome. Nah, kalau misalnya kita ke dokter mata, kita kan berpikir apa yang akan dilakukan oleh dokter mata saat memeriksa kita. Jadi yang biasanya dikerjakan karena biasanya computer vision syndrome kadang kan keluhannya ada double, ada yang buram, dan kalau melihat sesuatu tidak jelas dan melihat seperti silau gitu ya. Jadi pertama akan dilakukan pemeriksaan tajam penglihatan. Jadi pemeriksaan tajam penglihatan baik dari posisi jauh dan juga saat melihat dekat. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dengan lampu khusus, kita melakukan dengan slit lamp untuk melihat apakah memang ada masalah di matanya. Jadi misalnya kalau keluhannya misalnya seperti berair atau mata merah, untuk menyingkirkan apakah ada infeksi apa tidak. Atau ini hanyalah gejala computer vision syndrome yang biasanya ditandai dengan kita istilahkan dry eye syndrome atau mata kering, yang nanti akan kita melakukan pemeriksaan khusus. Dan juga akan melihat posisi bola mata, karena kadang-kadang pada pasien yang mengeluh susah melihat dekat, itu terkadang juga bisa terjadi masalah dalam posisi bola matanya. Dan masih banyak pemeriksaan yang bisa dikerjakan, misalnya melihat fungsi air mata sendiri, karena sebenarnya pada computer vision syndrome karena lupa berkedip ya, itu bisa menyebabkan mata kering, nanti akan dilihat fungsi air matanya bagaimana. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah computer vision syndrome kalau dari mata ya? Kita mengenal adanya 20-20-20. Jadi rule 20-20-20. Itu artinya setiap kita melakukan pekerjaan selama 20 menit, jadi 20 menit kita melihat layar, kita harus berhenti selama 20 detik, dan kita saat berhenti itu kita harus melihat jauh. Jauhnya itu dikatakan 20 feet, 20 kaki, kalau kita tuh 6 meter. Intinya adalah kita setelah 20 menit itu harus kita melihat jauh. Jadi boleh melihat di luar jendela, di luar jidat yang hijau-hijau biasanya lihat jauh keluar. Jadi mata tuh lebih relaksasi nantinya. Dilakukan selama 20 detik. Hal ini penting sekali untuk membantu dalam mencegah computer vision syndrome. Hal lain yang bisa dikerjakan, melakukan pemeriksaan ke dokter mata, karena sebenarnya kalau misalnya mata kita normal, jadinya dia tidak ada minus lah gitu ya, tidak ada minus, ada plus yang belum dikoreksi. Umumnya dengan melakukan 20-20-20 itu akan mengurangi sekali dengan computer vision syndrome. Tapi kalau sebenarnya kita ternyata ada kelainan kacamata yang belum terkoreksi, itu akan memperburuk atau memperparah kondisi dari computer vision syndrome sendiri. Jangan lupa untuk berkedip. Jadi ada istilahnya setiap kita mengklik kursor, kita harus berkedip. Kita menekan enter, kita harus berkedip. Jadi lebih seringlah berkedip supaya air mata itu ada di bola mata dan membasahi mata kita sehingga mata kita lebih nyaman. Kemudian atur jarak dengan layar. Kemudian ada istilahnya istirahat olahraga mata, jadi matanya lihat jauh, lihat dekat, rolling eye gitu ya, supaya membuat mata lebih nyaman. Kemudian lakukan pekerjaan dalam pencahayaan yang cukup. Yang penting adalah kalau orang zaman dulu kan seringlah lihat yang hijau-hijau ya. Sebenarnya itu memang dibutuhkan pada computer vision syndrome karena hijau itu membuat mata lebih nyaman, dan biasanya hijau itu kan jauh, lihatnya jauh itu juga membuat kita lebih nyaman. Di samping juga makan makanan yang sehat, dan kalau misalnya panas siang hari gunakan kacamata pelindung. Ini rekomendasi dari waktu bertemu dengan layar monitor pada anak-anak. Jadi istilahnya itu adalah sekarang ada screen time
dan ada istilah green time. Jadi screen time itu waktu dengan monitor, sedangkan green time itu waktu melihat hijau istilahnya atau waktu melihat jauh. Jadi usahakan pada anak-anak di bawah 2 tahun tidak diperkenalkan tentang gadget dulu. Kemudian anak-anak umur 2 sampai 5 tahun biasanya maksimal 1 jam per hari. Kemudian anak-anak di atas 6 tahun itu harus ada pembatasan, jadi sebaiknya memang ada pengawasan dari orang tua dalam ketika anak-anak berhadapan dengan monitor. Ya. Yang paling penting adalah pada computer vision syndrome itu selain mempengaruhi fisik, itu ya seperti tadi ada mempengaruhi kesehatan mata kita, mempengaruhi kepala, leher, pundak itu juga bisa mempengaruhi mental kita dan itu akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Sehingga penting bagi kita untuk kenali dulu gejala-gejala dari CVS sehingga kita bisa melakukan manajemen awal dan bisa mencegah dari CVS itu sendiri. Terima kasih. Demikian presentasi saya, Om Santi Om. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Hani. Terima kasih, Dr. Suras, untuk presentasinya sangat menarik ya. Kalau kita lihat mungkin sudah ada yang bertanya, tapi kita simpan dulu, karena nanti kita akan ada sesi diskusi setelah semua narasumber memberikan presentasinya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke topik yang kedua. Nah, topik ini akan dibawakan oleh teman saya, satu kelas ini dulu, yaitu Dr. Imade Krisnadinata, Master of Ergonomy. Dr. Krisna akan membawakan topik yang berjudul bagaimana postur yang baik saat bekerja dan belajar secara daring. Jadi tolong diperhatikan ya, karena ini topiknya sangat menarik. Dr. Krisna lahir pada tanggal 1 April tahun 1984 dan riwayat pendidikan S1, S2, S3 semuanya di Universitas Udayana. Saat ini Dr. Krisna menjabat sebagai staf di Departemen Ilmu Faal Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Krisna untuk mempresentasikan topiknya selama 15 menit. Silakan, Dokter. Iya. Ya, terima kasih banyak Dr. Arisanti selaku moderator atas waktu yang diberikan. Saya izin share screen dulu. Ya, saya harap sudah kelihatan ya. Sudah. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul bagaimana postur yang baik saat bekerja dan belajar secara daring. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya mungkin kita akan merasa rindu gitu ya, masa-masa ketika anak-anak kita berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian diajarkan secara penuh oleh guru sungguhan di sekolah gitu ya. Selama ini mungkin kita yang mengajarkan di rumah. Kemudian ya karena kondisi pandemi saat ini, jadi terpaksa kita harus melakukan semuanya di rumah. Dan mau tidak mau, kita harus melakukannya di depan layar komputer. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa bekerja di depan layar komputer itu banyak masalahnya. Bahkan sebelum pandemi, pada pekerja kantoran itu 40-50% pekerja itu mengeluh pada ototnya. Dan kondisi yang lebih buruk diprediksi akan terjadi saat work from home ini, akibat keterbatasan fasilitas yang kita punya di rumah. Nah, contohnya seperti yang kita lihat pada foto ini, mungkin ya dia anak kos mungkin, yang hanya ada kasur, tidak punya meja dan kursi yang memadai. Ya, jadi dia melakukan semua pekerjaan daringnya dari atas kasur. Dan kondisi yang tidak ergonomis ini ya tentu saja akan menyebabkan masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan yang menjadi perhatian saat work from home ini ya tentu saja berkaitan dengan penggunaan komputer itu sendiri. Yaitu ada keluhan bahu, ada keluhan punggung bagian bawah, keluhan leher, dan yang tadi sudah disampaikan, keluhan mata bisa terjadi juga carpal tunnel syndrome dan kelelahan mental. Jadi otot yang terjadi pada penggunaan komputer sering disebabkan karena isu ergonomi, yaitu postur kerja yang tidak ergonomis, serta istirahat atau jeda yang kurang.
Nah, kemudian jarak monitor ke mata ditambah durasi penggunaan komputer yang lama juga akan menyebabkan kelelahan dan kerusakan mata. Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Nah, ergonomi itu sendiri tidak hanya diterapkan pada sikap kerja melalui desain meja kursi yang ergonomis begitu, namun juga bisa diterapkan pada sistem atau metode kerja. Ya, jadi metode mengajar yang tidak menerapkan kaidah-kaidah ergonomi itu dapat berpotensi menyebabkan kejenuhan, sehingga efektivitas belajar menjadi rendah. Nah, kurangnya gerak saat work from home ini, di mana anak-anak yang biasanya aktif bergerak bersama kawan-kawannya, ya sekarang bergaul dengan komputer, sehingga menyebabkan masalah obesitas. Oke, saya memiliki keyakinan bahwa sebagian besar dari kita pasti tidak memiliki meja kerja yang ergonomis di rumah. Seringkali kita bekerja di sembarang tempat dengan posisi yang tidak baik bagi kesehatan. Mungkin contohnya ini ya, kita bekerja ada meja seadanya, kita bekerja tidak tahu prinsip-prinsip ergonomi gimana, ya kita bekerja dengan sedikit membungkuk mungkin, ya ini akan menyebabkan masalah. Tidak ada penyangga bagian tubuh bagian bawah misalnya. Ini akan menyebabkan masalah kesehatan. Walaupun kelihatannya sepele, tapi jika terus dibiarkan, yaitu akan timbul masalah yang lebih besar di kemudian hari. Begitu juga kita sering kali bekerja di sofa misalnya menggunakan laptop. Tanpa kita mengetahui prinsip-prinsip ergonomi, mungkin ya kita sekedar pakai sofa aja. Ya, kadang-kadang bisa timbul masalah kesehatan di sana. Nah, banyak dari kita yang belum tahu ya gimana postur kerja dengan komputer yang ergonomis itu. Secara umum, mudahnya seperti ini. Jadi tubuh harus tersangga dengan baik sehingga tubuh dalam posisi netral dan rileks. Jarak mata ke monitor kurang lebih 50-70 cm. Pergelangan tangan ini nggak boleh nekuk. Kemudian kaki harus dalam kondisi yang baik, di mana kaki ini tidak boleh menggantung. Kadang-kadang kursi kalau ketinggian kaki bisa menggantung dan bertumpu pada bidang yang rata dan stabil. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita mau aplikasikannya, desain stasiun kerja yang ergonomis seperti ini salah satu contohnya. Tapi ada yang punya stasiun kerja seperti ini nggak di rumah? Nah, kemungkinan besar jawabannya enggak gitu ya. Kalau di rumah saya, ada, tapi gambarnya aja. Namun jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan dan memodifikasi apa yang sudah tersedia di rumah kita. Nah, itulah indahnya ergonomi. Yang penting paham prinsipnya. Konsep utama dan sederhana yang perlu diingat dalam melakukan penyesuaian bekerja di rumah, yaitu pertahankan siku ya kurang lebih 90 derajat lah ya, 90-100 derajat. Kemudian jarak mata ke monitor 50-70 cm. Dan pastikan tubuh-tubuh ini tersangga dengan baik. Sehingga otot-ototnya nggak ada yang statis gitu, nggak ada yang menahan postur, sehingga bisa menyebabkan nyeri. Mungkin ini salah satu contoh fasilitas standar yang ada di rumah kita ya, ada meja, ada kursi. Nah, ukuran dari meja dan kursi ini seringkali tidak sesuai dengan antropometri kita atau ukuran tubuh kita. Jadi saat menggunakannya, pergelangan tangan kadang-kadang menekuk. Nah, ini lama-lama bisa bahaya juga. Nah, karena ini merupakan masalah, ini nggak boleh nekuk nih. Gimana solusi yang paling mudah lah? Biasanya kita menambahkan kursi. Nah, sehingga lengan kita tidak menekuk lagi. Sebenarnya dengan memotong kaki meja pun bisa kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita nggak tega ya memotong kaki meja yang mejanya sudah mahal, masa dipotong kakinya. Ya kalau memang solusinya seperti ini, menambahkan bantal di kursi sehingga ketinggian bertambah, tangan tidak menekuk, ada masalah baru yang muncul. Nah ini, menggantung dia gitu ya. Jadi kakinya jadi menggantung. Kalau kaki menggantung, berat dari kaki ini akan dibebankan ke paha, otot-otot pada paha dan pantat ini. Sehingga akan timbul nyeri di sini. Solusinya gimana kalau kaki yang menggantung ini? Ya kita bisa menambahkan footrest sehingga kaki tidak menggantung lagi. Footrest bisa kita gunakan barang-barang yang nggak terpakai di rumah. Yang penting stabil dan rata. Misalnya ada balok kayu yang nggak pakai, bisa dipakai untuk footrest. Atau misalnya ada kursi dingklik, ya bisa dipakai untuk footrest. Jadi solusi ergonomi itu bisa diaplikasikan dengan murah meriah.
Nah, jika kursi di rumah kita terlalu lebar gitu misalnya, depan belakangnya ini kadang-kadang bisa menekan bagian poplitea ini atau bagian di bawah lutut. Ya, ini nggak bagus juga untuk kesehatan. Jadi kita bisa tambah suatu ya penyangga lah, biar poplitea ini tidak tertekan. Nah, mungkin sebagian besar dari kita itu bekerja dengan menggunakan laptop di atas meja. Biasanya ketinggian layar itu kurang tinggi ya kalau langsung ditaruh di atas meja. Dan kita bisa memanfaatkan tumpukan buku mungkin atau kotak ya bekas kado ini, taruh laptopnya di sana sehingga ketinggian layar bagian atasnya sejajar dengan mata. Nah, karena laptopnya dinaikkan, karena laptop tuh biasanya kan satu paket tuh ada keyboardnya, ada touchpad-nya. Karena ini naik, ya kita membutuhkan keyboard tambahan di bawah sini agar lengan kita tetap lurus, tidak membengkok. Atau bisa juga dengan menggunakan monitor tambahan. Nah, ini yang punya budget lebih bisa membeli monitor tambahan dan diatur sedemikian rupa agar batas atas monitor ini sejajar dengan mata. Hal ini dilakukan agar leher itu tidak menekuk. Nah, terkadang kita bosan juga ya kalau terus-menerus bekerja pada stasiun kerja kursi meja ini. Ingin rasanya suasana baru dalam belajar atau bekerja, mungkin ditemani oleh kucing di sini, kucingnya lagi tidur lelap. Prinsipnya kita boleh melakukan itu. Boleh divariasikan gitu ya. Misalnya kita duduk di sofa atau duduk di permadani gitu. Kita punya permadani yang sangat nyaman, silakan. Tapi harus pilih tempat yang mendukung sikap kerja yang duduk tegak, nyaman gitu ya. Jadi ada sandarannya lah. Jangan kita memilih tempat yang tidak ada sandarannya. Itu akan menyebabkan otot-otot punggung kita menjadi bermasalah. Gunakan bantal juga ya sebagai sandaran, sebagai penyangga punggung bagian bawah ini, sehingga tetap dalam posisi tegak. Nah, kalau kita menggunakan laptop ini sebaiknya menggunakan penyangga laptop atau meja laptop agar leher kita tidak menekuk. Kalau laptopnya terlalu rendah, leher kita bisa menekuk. Dan juga menghindari panas dari laptop ini langsung mengenai tubuh kita. Atur stasiun kerja sedemikian rupa agar pergelangan tangan kita tidak menekuk. Atur juga kemiringan layar laptop untuk mempertahankan postur netral tubuh kita. Ya, atur-atur sendirilah gitu ya. Nah, namun posisi ini maksimum hanya 30 menit aja, nggak boleh lebih. Ya, paling sehat ya di tempat yang tadi itu ya, di meja kursi. Dan jangan bekerja sambil berbaring. Nah, ada yang tergoda sambil berbaring itu misalnya dia kerja di kasur, duduk sebentar, habis itu berbaring. Itu nggak baik untuk kesehatan karena ya akan menyebabkan beberapa otot tubuh kita berkontraksi untuk menopang tubuh kita. Ya, demikiannya prinsip dasar dari postur kerja atau belajar work from home secara daring menggunakan komputer. Nah, sedikit tambahan, selain fokus ke postur dalam ergonomi, kita wajib mempertahankan hal-hal yang lain terkait misalnya waktu kerja, istirahat, serta lingkungan. Karena sebaik-baiknya postur yang kita lakukan, jika kita bekerja pada lingkungan panas misalnya, ya tentu akan menimbulkan masalah. Ya, beberapa tips praktis mungkin tadi sudah disampaikan ya tentang rule 20-20-20 itu. Benar sekali ya, jadi ya setiap 20 menit ya kita harus istirahatkan. Ini untuk kesehatan mata kita. Lihatlah, minimal 20 kaki gitu atau 6 meter minimal. Karena dengan melihat 6 meter itu ya otot-otot di mata kita sudah rileks. Nah, terus ada pertanyaan, gimana kalau ruangan saya cuma 3 kali 3 meter gitu ya? Saya kan anak kos-kosan murah gitu. Yang cuma 3 kali 3 meter, bahkan 2 kali 1 meter gitu ya. Tinggal di gudang. Ya, nggak usah khawatir ya. Kita bisa gunakan cermin untuk melipat gandakan jarak penglihatan kita. Di ergonomi ada penyusunan desain dari ruangan itu sendiri. Apalagi kita misalnya menempatkan 2 cermin berhadapan, kita bahkan bisa memiliki ruangan dengan luas tak berhingga gitu. Jadi itu akan merilekskan mata kita, memberikan kesempatan pada otot-otot mata untuk beristirahat ketika kita memandang tempat yang jauh. Nah, setelah menggunakan laptop secara kontinu selama 2 jam, ingat istirahat. Peregangan lah. Peregangannya 5 menit, 10 menit gitu ya, sudah cukup. Ada banyak teori tentang peregangan, itu mungkin salah satunya bisa diunduh ini di websitenya PEI, atau websitenya Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Linknya nanti saya kasih di slide berikutnya, di belakang.
Dan di luar jam kerja jangan lupa kita harus berolahraga juga ya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, dan juga tidak lupa untuk cukup tidur begitu. Dan menghibur diri. Nah, mungkin menghibur diri ini nanti akan disampaikan di pertemuan di sesi berikutnya. Nah, ini faktor kondisi lingkungannya yang tidak kalah penting dari sikap tubuh. Ya, karena faktor lingkungan ini mempengaruhi kenyamanan kita saat bekerja, sehingga kita bisa belajar atau bekerja dengan tetap fokus. Nah, karena rasa nyaman itu sifatnya personal, jadi tiap orang memiliki rasa nyaman yang berbeda-beda terhadap kondisi lingkungan. Jadi silakan dirasakan sendiri. Namun secara umum di ergonomi, kebanyakan orang yang bekerja dengan menggunakan komputer itu akan nyaman pada suhu 22-25 derajat Celcius. Jadi atur suhunya kurang lebih sekitar segitu. Dan selain suhu juga ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya kita menelaah bidang ergonomi. Jadi bagaimana kelembabannya, bagaimana aliran udara, pencahayaan, suhu radiasi, kebisingan, kecerahan monitor juga ya perlu dipertimbangkan. Dan pakaian yang kita gunakan itu semua harus dipertimbangkan. Nah, sebagai penutup saya punya satu video yang menarik, ini mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam bekerja di rumah. Nah, ini sering dilakukannya, ini bekerja agak menunduk sehingga timbul nyeri pada lehernya atau pada pundaknya. Sikap kakinya juga tidak netral ya, terlalu dipaksakan, dan panas dari laptop mengenai badannya. Kita bisa manfaatkan barang-barang di rumah seperti bantal gitu untuk menyangga tubuh, dan juga buku untuk menjadi alas dari laptop itu. Nah, kemudian si ayah, dia juga bekerja di rumah. Nah, ini bungkuk juga, ternyata mengalami nyeri otot juga jadinya. Nah, kita harus buat ayah ini bekerja dengan tegak gitu ya. Harus tegak. Dan nah ini sudut tangannya kurang lebih 90 derajat. Nah, gimana caranya? Ya mumpung punya banyak koleksi kursi gitu ya, dia bisa pilih kursi yang paling nyaman, bisa ditambah bantalan juga. Nah, ini layarnya harus sejajar dengan mata, dia bisa tambahkan buku. Sebagai pembantunya bisa dikasih keyboard ya karena dia mengetik. Nah, perhatikan juga ini ada glare di sini, ada cahaya matahari yang langsung mengenai monitor, itu bisa memantul dan menimbulkan silau sehingga menimbulkan masalah penglihatan. Nah, gimana dengan si anak? Kebanyakan dari kita punya fasilitas itu dirancang untuk orang dewasa. Anak-anak jarang mendapatkan fasilitas khusus. Tapi tidak masalah, kita bisa modifikasi juga sama seperti tadi ya. Ya, tambah bantal, mungkin ditambah footrest, jadi dia akan bekerja dengan lebih sehat, lebih nyaman. Dan anak-anak ini biasanya lebih cepat bosan ya, konsentrasinya cepat menurun. Ya paling enggak jangan kerja terus lah. Jadi cukup 30 menit, kita usahakan dia bisa melakukan kegiatan lainnya yang menyenangkan. Ya, misalnya bersepeda bersama keluarga begitu. Dan di ergonomi juga kita melihat status gizi gitu ya. Kita harus perhatikan juga gizi orang-orang ini pekerja agar dia bisa menunjang pekerjaannya. Ya, video ini bisa ditonton di link ini. Saya sertakan di bawah. Ya, ini untuk panduan lengkap work from home ya dari Perhimpunan Ergonomi Indonesia, bisa di-download di link ini. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, slide-nya sudah habis, jadi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Krishna atas pemaparan yang sangat informatif ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari pemaparan Dr. Krishna tadi. Kami tunggu pertanyaan untuk Dr. Krishna. Dan sebelum kita ke topik yang terakhir, saya ingatkan lagi bahwa akan ada door prize nanti di akhir acara. Jadi jangan meninggalkan acara ini dulu, karena kita masih punya satu topik yang juga nggak kalah menarik ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Rangga Retno Indrayati Kusuma, MKes Psikolog. Ibu Retno akan membawakan topik yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh, Pengaruh Psikologi dan Peran Orang Tua. Nah ini menurut saya sangat penting ya buat kita simak. Mungkin kurikulum vitae-nya bisa ditayangkan. Ibu Retno lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1969. Saat Ibu Retno juga menjalani pendidikan S1 Psikologi di Universitas Gadjah Mada
dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana. Nah, Ibu Retno ini termasuk orang yang sibuk ya, jabatannya banyak sekali, diantaranya adalah Kepala Subpsikologi Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Sanglah, Direktur Pratnyagama Pusat Layanan Psikologi Bali, Konsultan Psikologi Kasus KDRT Anak dan Perempuan di P2TP2A Provinsi Bali, dan Humas Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Retno mempresentasikan topiknya selama 15 menit. Mari kita simak bersama. Terima kasih Dr. Arisanti atas waktunya. Ya, selamat siang, selamat sore ya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa pandemi ini memberikan satu style ya, satu kondisi yang baru pada kehidupan kita, dan tentu saja pada anak-anak dan pada peran orang tua banyak sekali satu perubahan-perubahan ya, dan ternyata perubahan lebih banyak memang lebih banyak ke tekanan ya, karena memang ternyata pembelajaran jarak jauh, pengaruh psikologisnya dan pengaruh untuk hal-hal yang lainnya ya lumayan memberikan satu ketegangan pada anak-anak ya. Jadi hampir, kalau saya katakan bahkan ada indikasi tren menaik pada klien atau pada pasien-pasien yang datang ke tempat praktek saya, rata-rata adalah semakin kelihatan banget munculnya gangguan konsentrasi. Jadi ternyata buat anak-anak nggak gampang ya, belajar di depan laptop ya. Baik, mari slide berikutnya kita lihat seperti apa perilaku anak-anak. Ya, ini contoh ya, yang terjadi saat PJJ atau sekolah online ya. Kalau 2 menit pertama masih duduk manis gitu ya. 5 menit sudah mulai delosor gitu ya. 7 menit sudah mulai tertarik dengan berbagai macam barang, sudah mulai terpecah konsentrasinya ya. Bahkan kemudian pada menit-menit berikutnya sudah kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya yakin bahwa para peserta di sini yang jadi orang tua yang masih punya banyak anak-anak yang perlu untuk pendekatan atau pendampingan sekolah, ya hampir kalau saya bilang cukup banyak yang mengeluh dengan kondisi ini. Ya, slide. Ya, jadi memang apa sih pengaruh psikologis yang terjadi ketika anak-anak mengalami PJJ seperti ini? Memang ya tadi ternyata sebagian besar anak problemnya adalah pada gangguan perhatian. Jadi pemusatan mereka untuk memusatkan perhatian selama, bahkan pada sekolah swasta yang saya dengar, mereka harus standby dari jam 8 sampai jam 3 sore. Jadi bisa kita bayangkan. Kita aja kalau nge-zoom, kalau ada tugas, kalau ada meeting ya berjam-jam itu rasanya sangat capek sekali. Jadi energi kita seperti berlipat ganda untuk bisa mempertahankan fokus seperti ini. Ya, dan tantangan yang sangat berat buat anak dengan daya tangkap yang lambat. Lebih mudah ternyata mereka itu kalau melihat gurunya mengajar dan ya dia bisa touch langsung dengan gurunya, termasuk paling tidak ya tadi dia bisa bermain dengan teman-temannya ya kalau di luar ya. Dan kemudian ya tadi menangkap pembelajaran melalui laptop ataupun ya tadi dengan sistem PJJ, ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Bahkan untuk anak yang normal sekalipun ternyata butuh effort, butuh fokus yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa anak-anak biasanya kalau dia masih SD ya maksimal biasanya untuk satu pembelajaran itu adalah maksimal 20 menit ya untuk bisa fokus beneran. Sisanya ya akan sudah mulai menurun fokusnya. Kalau SMP mungkin bisa lebih panjang. Bahkan kita tahu bahwa mengapa pembelajaran itu rata-rata adalah 50 menit dan kemudian 10 menit biasanya akan dikasih jeda untuk istirahat bareng sebentar. Ya, slide. Kemudian peran orang tua, ini juga tantangan yang luar biasa karena memang di masa pandemi dengan PJJ orang tua benar-benar memang diuji kesabarannya ya. Dan kita tahu bahwa memang tidak semua guru bisa mengajar dengan cara yang menarik, ya, dengan cara yang membuat anak-anak bisa fokus selama kurang lebih sejam ya. Jadi mereka sendiri sudah ngerasa tadi agak susah menangkap ataupun ya tadi pembelajarannya ataupun materinya beberapa memang terlalu sulit. Kemudian memang ini salah satu tantangan buat orang tua bagaimana dia harus memahami tadi seni tantangan mengajar
ya yang membuat anak itu menjadi ya paham tadi, sekaligus menerjemahkan nih tugas sekolah ya kan, yang kadang-kadang buat anak-anak aduh susah. Kalau di sekolah mungkin mereka nggak bisa menawar, tapi kalau di rumah mereka bisa menawar. Dan kemudian juga tantangan buat orang tua, kemampuan untuk membagi tugas kantor ya kan, atau tugas-tugas rumah tangga dengan waktu daring yang dimiliki oleh anak-anak, dengan waktu mereka untuk belajar tadi. Ya, slide. Ya, kita tahu dampak pembelajaran jarak jauh sendiri buat anak-anak pasti ketegangan fisik ya. Tadi seperti Dr. Krisna sudah bicara, apakah benar di rumah mereka sudah memang sudah ergonomis nih kondisi pembelajarannya, ruangannya, tata ruangannya, meja, kursi, dan sebagainya. Sehingga memang beberapa teman-teman yang bekerja di bidang rehab medik misalnya, beberapa anak sudah mulai mengalami ketegangan leher misalnya, ataupun ya tadi memang gangguan konsentrasi ini ternyata kasusnya semakin meningkat ya. Jadi karena memang sangat capek sekali, kita sendiri juga ya berjam-jam di depan laptop dan harus fokus dengan pembicara yang kadang-kadang tidak semuanya menarik materinya, ataupun ya terlalu berat buat kita pun ternyata memberikan satu ya dampak ketegangan fisik. Ya, next, ketegangan berikutnya apa yang terjadi? Ketegangan kognitif pasti ya, karena tadi kemampuan dia untuk mencerna. Guru kadang-kadang ya tadi karena adanya satu kendala pembelajaran jarak jauh, sinyal lah dan sebagainya, maupun guru tidak mudah untuk mengecek kemampuan daya tangkap anak dengan satu materi yang sudah diajarkan pada anak-anak, mampu nggak mereka mencerna dengan baik. Nah, ini juga merupakan satu ketegangan kognitif yang ternyata dirasakan oleh anak-anak. Ya, slide. Ya, ketegangan sosial ya. Dari beberapa pasien saya, klien saya, ataupun anak-anak yang sering saya temui, saya suka nanya gitu, enakan mana sih belajar di sekolah langsung atau belajar dengan cara online? Mereka bilang 90%, bahkan 95% mengatakan lebih enak sekolah, ya kan? Karena apa ya? Mereka punya waktu untuk lebih rileks. Habis pelajaran yang paling menakutkan atau menegangkan, misalnya matematika, ada jam istirahat dan kemudian mereka bisa bermain, ya kan? Dan begitu masuk kelas untuk pelajaran yang lainnya mungkin buat mereka yang lalu sudah berlalu gitu ya. Tetapi kalau dengan online atau PJJ seperti ini ya tetap aja ketegangan karena mereka pasti terpacu dengan aku harus standby sampai jam 3 atau ada beberapa sekolah yang mungkin sampai jam 1 saja. Ya, slide. Ketegangan emosi. Ya, ini drama ini juga sering muncul di masa PJJ ini karena pastilah anak-anak menjadi lebih mudah ngambek, mereka menjadi sering memiliki daya tawar yang tinggi pada orang tua. Kalau tugasnya tidak sesuai dengan maunya dia, pasti mereka bilang, aduh mama aja yang ngerjain ya kan. Aku nggak mau, aku nggak bisa. Sementara mamanya harus ya ngirim hasil tugas pada anaknya, pada gurunya. Dan orang tua sendiri sering sekali punya ketakutan bahwa nanti kalau nggak beres ininya nilainya seperti apa. Nah, yang seperti inilah konflik-konflik ekonomi inilah yang emosi inilah yang sering sekali menjadi satu PR yang lumayan berat di masa ini. Ya, slide. Sehingga apa strategi untuk menghadapi agar PJJ ini menjadi menyenangkan? Ya ini tantangan buat orang tua dan sesungguhnya adalah juga buat guru ya. Bagaimana menciptakan satu kondisi atau sistem yang belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Jadi dengan online kita tahu bahwa ada banyak keterbatasan yang tentu saja kita tidak bisa samakan dengan satu situasi offline, sehingga memang perlu satu kebijaksanaan ya kan, ataupun termasuk perlu satu kebijakan dari dinas pendidikan tentu saja untuk membuat tadi ya kurikulum yang lebih rendah daripada dengan sistem offline. Slide. Ya, kemudian apa? Ya ini juga sama ya karena harus dilatih, naikkan kesabaran orang tua. Gimana caranya nanti kita akan belajar di akhir. Kemudian kalau ternyata nggak bisa tercapai ya turunkan target pencapaian secara akademik menjadi apa. Oke deh, paling tidak selama 1 tahun ya, semoga nggak lebih dari 1 tahun ya. Target untuk pencapaian prestasi akademik ini syukur-syukur ya udahlah kalau nggak tercapai paling tidak terjadi satu pembelajaran karakter ya.
dan kita fokus pada kesehatan mental anak. Emang apa sih pentingnya dapat nilai 9 dan 10 tapi anak saya stres gitu ya. Ataupun oke lah di sini saya belajar untuk pada anak-anak, oh ternyata anak saya ini tidak terlalu konsisten, misalnya bahwa anak saya ini ternyata daya juangnya rendah. Di situ sebenarnya kita tahu bahwa oh berarti saya, sebagai orang tua saya punya beberapa PR untuk meningkatkan karakter yang seperti apa. Atau ya tadi nilai-nilai dari perilaku yang tentu saja perlu untuk kita tingkatkan. Ya, slide. Ya, Green Gym adalah salah satu yang saya sering support kepada para orang tua. Ini bisa menjadi satu gerakan-gerakan yang pada anak-anak yang tadi yang misalnya ngambekan lah atau udah mulai drama Koreanya keluar gitu ya. Ini bisa dilakukan sebelum belajar atau di tengah-tengah ketika dia sudah mulai bosan gitu ya, maupun tentu saja kita tutup dengan satu akhir yang menyenangkan ya. Jadi belajar pun tadi bermain sambil belajar dengan ada musik misalnya yang membuat mereka nyaman, termasuk gerakan ini. Jadi ada namanya lazy eight. Jadi satu gerakan yang kita bentuk dengan angka 8 tidur ya. Jadi apa namanya? Jempol biasanya kita taruh begitu, kemudian yuk anak-anak gitu ya, kalau udah mulai bosan untuk mulai matanya melakukan atau mengikuti ini gerakan seperti yang dalam gambar ya. Nah ini biasanya sambil kita buatkan musik, kemudian atau brain button itu dengan cara ya satu tangan ada di apa namanya di atas tulang di sini, terus kemudian yang satu adalah di apa namanya pusar ya kan, sambil ajak anak menyanyi, membayangkan yang indah-indah ya kan, ataupun nanti ajak ngobrol tentang sesuatu yang menyenangkan ya, cerita tentang enaknya ya kalau sekolah bersama dulu ngapain aja sama teman-temannya ya. Ini menyiapkan anak untuk lebih siap untuk belajar kembali pada sesi berikutnya. Nah, yang hook ups ini biasanya adalah memang cara untuk menenangkan buat anak yang mulai emosional ataupun buat orang tua yang juga mulai emosional menghadapi perilaku anak ya. Jadi satu tangannya kita bawa ke depan begini ya, dan kemudian kita bawa ke dada kita, kakinya juga sama disilangkan, dan kemudian tarik nafas ya buat orang tua yang sudah mulai emosional menghadapi kondisi dan perilaku anak-anaknya ya. Fokus ya kan bahwa saya fokus pada kesehatan mental anak saya, ataupun buat anak-anak saya bisa, saya rileks, saya akan belajar dengan senang, terserah dengan afirmasi atau kata-kata yang positif yang membuat mereka nanti menjadi lebih ya nyantai. Ya, dan kemudian cross trowel itu sebenarnya adalah satu gerakan seperti gerak silang ya kan, gerak silang antara tangan dan kaki yang saling menyilang, dan dilakukan dengan cara apa? Ya tadi ada musik, jadi mereka bisa sambil melompat ya, ada banyak lagu-lagu yang membuat mereka bisa bergerak dan dengan kondisi yang menyenangkan ya. Jadi 4 gerakan ini mau misalnya mau yang pilih yang mana dulu boleh, atau pilih kalau memang waktunya cukup mau 4-4-nya boleh. Nah biar anak kemudian sebenarnya ada senang, maupun tadi biar sebenarnya ini satu treatment sederhana dan bisa meningkatkan fokus mereka setiap gerakan, dan mereka melakukannya dengan senang. Ya, para orang tua bisa memberikan 1 poin ya, 1 poin atau 1 bintang. Nanti bintangnya boleh dikumpulin, boleh ditukar, bikin 1 peraturan, misalnya 10 bintang boleh tukar dengan apa, 20 bintang boleh tukar dengan es krim misalnya. Kalaupun dalam bentuk duit boleh, tetapi nanti berapa persen boleh dibelanjakan, sisanya harus ditabung misalnya. Jadi otomatis anak-anak akan belajar dengan bahagia, akan belajar dengan senang, dan sekali lagi tadi kalau pencapaian secara akademik tidak bisa kita capai, ya fokuskan pada kesehatan mental mereka, fokuskan pada pembentukan karakter mereka. Ya, rasanya sudah habis ya. Ya, selamat menikmati PJJ dengan santai dan happy tentu saja. Begitu Dr. Arisanti, paparan dari saya. Baik, terima kasih Bu Retno. Presentasinya sangat inspiratif ya. Ini memang kejadian PJJ dan segala sesuatu yang berhubungan dengan PJJ ini banyak banget kita alami. Kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan untuk para narasumber. Oke, sambil ini ternyata sudah banyak ya pertanyaan yang masuk ke panitia.
Mungkin pertanyaan yang pertama, dan ini beberapa orang menanyakan hal yang hampir sama mengenai kacamata Blu-ray ya. Jadi saya mulai saja sesi diskusi kita. Pertanyaan pertama kita ajukan untuk Dr. Suras. Ini ada dari Dr. Uya dan Ananda Sutiksna yang menanyakan mengenai saat ini beredar kacamata anti blue light dan banyak dipakai anak-anak. Apakah efektif untuk digunakan anak-anak yang school from home? Ya, silakan Dr. Suras untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Dr. Hani. Ya, sempat di awal memang sempat saya membahas tentang blue light ya. Kita tahu bahwa blue light itu memang dikeluarkan oleh monitor. Jadi memang banyak mitos yang beredar tentang sinar biru ini. Jadi memang dikatakan bahwa sinar biru itu memang merusak mata, itu salah satunya. Cuman dari penelitian memang disampaikan bahwa jumlah sinar biru yang keluar dari monitor itu tidak cukup banyak untuk merusak mata, terutama pada mata yang normal dan mata sehat. Jadi kalau misalkan matanya memang ada masalah di mata, mungkin sebaiknya periksa dulu apakah ada kelainan mata seperti minus, plus, silinder yang memang harus dikoreksi. Jadi sinar biru tidak berpengaruh langsung terhadap kerusakan pada mata. Jadi ada juga mitos yang menyatakan bahwa sinar biru itu akan mengganggu tidur. Jadi dengan menggunakan filter blue light, jadi anti radiasi yang mengandung blue light filter itu dikatakan bahkan membantu tidur. Tapi sebenarnya itu tidak benar karena yang membantu tidur adalah dengan merubah lamanya screen time saat malam. Jadi kalau kita malam terlalu banyak fokus melihat layar, terlalu fokus terhadap pekerjaan kita di depan monitor, itu yang akan mengganggu tidur. Jadi tidak berkaitan dengan blue filternya. Ada juga yang mengatakan bahwa sinar biru menyebabkan kelelahan pada mata. Jadi sebenarnya kelelahan pada mata itu lebih dikaitkan dengan bagaimana cara kita menggunakan monitor. Seperti tadi Dr. Krisna juga menyampaikan, posisinya mungkin yang tidak pas, kemudian brightness dari komputernya mungkin yang terlalu terang, atau ada glare dari komputer akibat pantulan dari sinar, itu yang menyebabkan mata itu lelah. Jadi bukan karena, jadi walaupun misalnya kita memakaikan filter blue light itu, tapi kondisi-kondisi yang tadi disampaikan tidak dilakukan, jadi tidak ada perbaikan dalam posisi peletakan komputernya, peletakan monitornya, ada pencahayaan yang kurang, dan mata yang tidak melakukan 20-20-20 juga sama saja jadinya. Jadi memang sebaiknya untuk mengurangi keluhan-keluhan yang tadi disampaikan itu, sebaiknya kita mulai memodifikasi atau mulai melakukan pembatasan dalam screen time-nya, kemudian saat sebelum tidur bisa kurangi screen time-nya, kemudian memodifikasi brightness-nya. Sebenarnya kalau misalnya mau mencoba filter blue light itu sebenarnya di komputer atau di laptop, di HP itu ada aplikasinya sendiri. Di paling depan itu biasanya di pengaturan memang sudah ada filter blue light-nya tanpa harus memakai kacamata blue light. Jadi kalau misalnya memang kalaupun dia tidak ada masalah kalau memakai kacamata, sebenarnya tidak ada masalah juga, tidak apa-apa kalau memakai, tapi apakah blue light filter itu membantu mengurangi memperbaiki kerusakan pada mata akibat CVS juga tidak terbukti secara penelitian, dokter. Itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Hani. Ya, baik. Ya, jadi sebetulnya intinya tidak hanya blue light-nya saja, justru ada yang lebih besar ya daripada blue light yang berpengaruh pada kelelahan mata. Jadi kalau misalnya tanda awal CVS, ini dari Bapak Nyoman karyawan SE ya, tanda awal CVS itu yang paling mudah dikenali itu seperti apa, Dr. Suras? Ya, karena sebenarnya CVS itu kan berkaitan dengan penggunaan komputer atau monitor dalam jangka waktu lama. Jadi misalnya kalau kita memang benar-benar melakukan pekerjaan dengan komputer atau dengan monitor dalam jangka waktu lama, misalnya 2 jam berturut-turut, kemudian kita mengalami keluhan-keluhan pada mata yang biasanya paling sering adalah mata lelah. Kemudian berair, kadang juga merah, pokoknya capek sekali, matanya tegang gitu, kemudian buram. Kemudian disertai juga adanya sakit kepala, nyeri tengkuk, leher, seperti itu. Jadi dia sebenarnya suatu kumpulan gejala awal.
Jadi memang kalau dari mata emang bervariasi, cuma biasanya memang mata lelah biasanya yang paling dominan untuk kita tahu biasanya gejala awal dari CVS. Demikian Dokter Hani. Ya, jadi nggak cuma satu ya, kadang-kadang ada beberapa gejala muncul bersamaan atau ada satu yang lebih dominan ya. Ini ada yang menarik juga dari Ibu Yosefina Nela Ratu. Jadi saya adalah guru PAUD usia 47 tahun, di mana mata kiri saya sering merah dan mengeluarkan air akibat aktif melakukan penilaian murid melalui handphone. Apakah harus ke dokter atau cukup memberi vitamin di apotek? Ya, jadi memang kalau misalnya gejala seperti itu kemungkinan memang CVS ya Ibu. Jadi pertama selain memberikan obat mata, mungkin perbaiki dulu yang seperti tadi kita disampaikan, perbaiki dulu posisinya segala macam yang tadi sudah jelas disampaikan. Mungkin untuk terapi. Jadi kalau misalnya CVS salah satunya adalah berkurangnya dalam berkedip. Jadi saat kita terlalu fokus, misalnya terlalu fokus melakukan penilaian online gitu ya Bu ya, jadi lupa berkedip. Jadi mata kita menjadi kering dan tidak nyaman. Memang untuk terapi biasanya kalau ke dokter mata akan diberikan tetes mata pelembab. Jadi untuk pengganti air mata buatan. Tapi walaupun kita sudah memberikan tetes mata bukan berarti masalah selesai. Tetap kita harus melakukan pencegahan-pencegahan yang supaya gejala itu tidak muncul lagi atau tidak tambah parah. Dan demikian mungkin paling penting memang tetes mata pelembab dan istirahatkan mata. Gitu sih sebenarnya Dokter Hani. Baik, Dokter Suras, mungkin pertanyaan Dokter Suras sebenarnya banyak, tapi kita beralih dulu ya ke Dokter Krishna ya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Ayu Juliari. Bagaimana apabila seseorang sudah mengalami gangguan akibat posisi duduk yang tidak pas? Ketika melakukan perubahan, apakah gangguan itu otomatis hilang? Bagaimana Dokter Krishna? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, tentang nyeri otot ya pada sikap kerja yang tidak ergonomis. Ya, tergantung nyerinya sampai sejauh mana dia. Jika nyerinya masih ringan, tentu saja dengan perubahan sikap kerja yang membuat otot-otot itu menjadi rileks, tidak tegang, yaitu akan menyebabkan hilang langsung. Tapi kalau memang keluhan ototnya itu sudah lebih dalam, lebih permanen begitu, ya itu nggak bisa otomatis hilang. Jadi, ya itu mungkin akumulasi dari sikap kerja yang tidak ergonomis dalam waktu yang lama. Tentu saja pemulihannya juga butuh waktu yang lama. Dan mungkin ya perlu berkonsultasi dengan dokter ahli nyeri gitu ya, untuk meredakan nyerinya itu. Artinya ergonomi itu digunakan untuk pencegahan. Lebih bagus untuk mencegah biar tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, lebih bagus ya pencegahan tersier gitu mungkin ya, biar nggak tambah buruk lagi, seperti itu. Terima kasih Dokter Krishna. Memang kalau sudah sakit kita akan sulit ya untuk mengobati, harus ke dokter dan harus berobat gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan untuk Dokter Krishna. Izin bertanya dari Ananda Sutiksna, bahwa izin bertanya, kalau daring saya senangnya sambil tiduran, apa pengaruh ke mata jadi mudah lelah? Oke, daring sambil tiduran. Nah, kalau sambil tiduran misalnya berbaring gitu ya, telungkup misalnya, atau tidur-tiduran menggunakan laptop, kalau itu tidak digunakan dengan posisi kerja yang ergonomis, masalah utamanya ya bisa kemana-mana. Nah, kalau dikatakan bisa menyebabkan kelelahan mata nggak? Yang biasanya menyebabkan kelelahan mata biasanya karena jarak mata ke monitor, durasinya yang lama gitu ya, atau tadi disebutkan jarang berkedip, itu bisa menyebabkan kelelahan mata. Kalau hal itu bisa dipertahankan, tentu saja kelelahan mata tidak terjadi. Tapi apa mungkin seperti itu, mempertahankan biar tetap jarak pandangannya tetap begitu ya kalau sambil tidur-tiduran. Karena kalau kita sambil tidur-tiduran, biasanya otot-otot penunjang badan itu bekerja ekstra dia. Itu menyebabkan otot-otot menjadi lelah, sehingga postur kita akan berubah-ubah. Jarak pandangan kita ke laptop juga akan berubah-ubah. Juga kondisi cahaya yang mempengaruhi kelelahan mata tersebut. Jadi ya nggak bisa dijawab pasti menyebabkan, tapi ya berpotensi terjadi kelelahan mata secara tidak langsung. Demikian. Baik, Dokter Krishna. Ada satu lagi ini pertanyaan dari Dokter Nadia. Sebentar. Banyak juga ya pertanyaannya, jadi saya agak bingung. Ini,
Untuk layar atau monitor tambahan yang sempat dokter sarankan untuk meningkatkan ergonomis, sebaiknya berapa inci monitor yang baik kita gunakan sehingga tidak melelahkan mata. Oke. Nah, masalah ukuran monitor gitu ya. Kalau yang ergonomi tidak mengatur secara detail tentang ukuran monitor, tapi yang diatur di sana berapa sih ketinggian huruf yang ada di monitor itu. Biasanya kita menggunakan jarak pandang dibagi 200. Misalnya jarak pandang kita 1 meter, itu kan 100 cm. Jadi 100 dibagi 200 itu setengah senti. Ketinggian huruf itu harus setengah senti. Kita ukur aja pakai penggaris di monitor kita. Udah nggak setengah senti kalau memang jarak kita ke monitor 1 meter. Jika terlalu kecil ya itu ergonomis, itu akan menyebabkan masalah nantinya. Itu ya, jadi secara langsung nggak ada pengaruhnya. Tergantung kalau memang dia bekerja atau belajar menggunakan slide gitu, slide-nya isi tulisan banyak, itu akan berpengaruh. Tapi kalau belajar tentang mungkin ada film-film itu ya tidak ada banyak tulisan, ya itu mungkin nggak terlalu berpengaruh. Seperti itu. Baik. Jadi harus dihitung dulu ya, Dok ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi untuk Dr. Krisna. Sekarang kita pindah dulu ke Ibu Retno. Ini ada pertanyaan dari ini PPDS kami ya, di Ketut Aryawan. Jadi ini jauh dia di Maumere. Tanya Bu Retno, selamat sore Bu Retno. Saya ingin bertanya, bagaimana tips dan trik kita dalam menemani anak-anak dalam pembelajaran daring? Karena anak saya saat ini sedang TK dan 1 hari Zoom meeting 3 kali dalam waktu yang berbeda. Terkadang anak saya sama sekali tidak mau untuk daring. Mohon tips dan triknya. Nah, ini kejadian nggak cuma Aryawan kayaknya Bu Retno. Tadi yang seperti saya sudah bilang tadi ya, bahwa ternyata kejadian seperti ini memang terjadi pada hampir semua orang tua, dan ya makanya saya bilang perlu kebijakan. Tapi kalau ternyata tidak ada kebijakan dari pihak sekolah misalnya, ya sudahlah, kita ambil kebijakan sendiri bahwa kalau ternyata memang tadi fokus pada target pencapaian akademik, apalagi masih TK, apa sih yang mau dicapai gitu ya Pak ya? Ya Dok ya, jadi silakan deh turunkan aja lah, yang penting anak kita sehat, happy gitu ya. Nanti kalau misalnya gimana ya tinggal SMS, WA gurunya aja, Bu, apa tugasnya gitu ya. Kalaupun ya tadi kita usahakan untuk menyempatkan untuk mengumpulkan tugas, kita pelan-pelan mungkin di waktu yang agak senggang kita minta anak untuk mengerjakannya. Kalau tidak ya sudahlah. Intinya bahwa kadang-kadang nggak tercapai targetnya, daripada nanti anak justru kita paksa stres, ya kan, relax aja ya, Dok ya, relax aja gitu. Bahwa pembentukan karakter anak maupun ya tadi bikin anak tetap dalam kondisi yang sehat mental. Ya, betul Gitu. ya. Kita nggak perlulah anak-anak terlalu bagus nilainya tapi stres ya Bu ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Sapti. Memang betul pemaparan Ibu sulit membagi waktu antara bekerja dan mendampingi anak, dalam kurung ini lagi SD ya, saat PJJ, terutama emosi dan fisik. Bagaimana tips dan trik mendampingi anak PJJ supaya lebih menarik, tidak kehilangan peer group-nya, dan anak-anak lebih enjoy? Mungkin tadi ada beberapa yang sudah disampaikan, mungkin ada yang lain Bu tipsnya? Iya, jadi katakanlah bahwa mereka kan punya waktu untuk istirahat, dan tentu saja kalau bisa adalah di luar PJJ ini. Jadi kadang-kadang gini, kita bikin lebih kreatif untuk pada waktu ada istirahat nih gitu ya. Bahkan kita boleh kok ngasih satu feedback pada gurunya, kasih dong mereka istirahat lebih lama, bikinkan mereka Zoom yang atau ya WA group bersama dengan teman-teman kelompok kecil aja. Terus kemudian mereka bermain yang memang menyenangkan misalnya ya. Jadi mereka tidak kehilangan atau ketegangan sosial tadi, bisa dengan kreatif kita carikan waktu yang lainnya Bu gitu. Jadi memang ya ini dia saatnya kita kreatif dan membuat anak lebih nyaman. Sekaligus ya tadi, kalau itu tidak memungkinkan atau tidak bisa terus-terusan kita lakukan, anak-anak kan punya beberapa aktivitas yang lainnya nih yang mereka sukai. Contoh paling gampang, hampir semua anak-anak rata-rata pasti suka binatang, ya kan? Jadi di waktu istirahat mereka, kasih mereka justru bergerak, berlari-larian atau bermain-main dengan binatang kesayangan mereka. Ya, dijamin kalau mereka sudah happy, habis lari-larian, mereka akan bisa fokus lagi, terutama ya buat yang SD lah. Kalau yang TK ternyata moodnya hilang ya, nggak usahlah kita paksakan ya Bu ya. Begitu. Ya, jadi bermain dengan hewan ya. Kalau ibunya bermain dengan tanaman, anaknya bermain dengan hewan.
Oke, ini ada lagi dari Prama. Mau bertanya, seberapakah batasan orang tua untuk terlibat dalam tugas sekolah anak? Mengingat kita tetap harus melatih kemandirian dan stimulasi potensi anak sendiri. Ya. Mungkin ibunya sih jadi nggak sempat menemani anaknya untuk membuat. Memang terutama buat ibu-ibu yang sudah kembali ke kantor memang nggak gampang ya. Tapi kan sebenarnya seperti biasa kita sering masih cek anak-anak dengan gimana nak, sudah selesai belum, atau tepatnya adalah apakah sudah ada yang perlu mami bantu misalnya begitu ya, atau kamu bisa melakukannya sendiri. Dan buat anak-anak biar tadi lebih mandiri lagi, maka sebenarnya di mana-mana orang pasti suka dikuatkan dengan satu hadiah atau satu reward, ya. Jadi kayak tadi, kalau kamu bisa belajar sendiri, mencapai satu nilai yang memuaskan tuh belum tentu harus 9-10 ya. Maka tadi untuk membuat anak ya tadi semakin kuat ataupun semakin meningkat kemandiriannya, kasih dia sistem reward, Bu, gitu. Jadi bahwa hebat ya, ternyata kamu bisa melakukan tugas sekolah kamu sendirian gitu ya, tanpa bantuan mama. Hebat anaknya mama. Itu sudah salah satu reward yang pasti akan membuat anak terus untuk belajar untuk lebih mandiri. Bahkan, Ma, aku udah bisa loh, Ma, menunjukkan satu hasil tugasnya pada mamanya. Ya. Jadi paling tidak tadi memang tetap orang tua perhatian, dan di pandemi ini sebenarnya banyak membuat para orang tua untuk sadar bahwa oh ya memang anak saya masih perlu perhatian gitu. Iya. Iya, terima kasih Bu Retno. Kita kembali lagi ke Dokter Suras ya. Pertanyaannya masih banyak, Dokter. Jadi, apakah perbedaan CVS dengan astenopia? Dan untuk terapinya bagaimana? Ya, baik. Kalau astenopia itu kan sebenarnya mata lelah, jadi dia itu adalah gejala. Gejala misalnya keluhannya mata lelah, jadi keluhannya astenopia. Dan CVS itu salah satu gejalanya adalah astenopia atau mata lelah. Jadi bagian dari CVS itu adalah astenopia, di mana astenopianya disebabkan karena penggunaan komputer atau layar monitor dalam jangka waktu lama. Kalau terapinya sendiri seperti tadi, kalau misalnya ada masalah mata, keluhan lebih utama pada matanya, datanglah periksa, agenda check up untuk melihat apakah memang ini murni karena CVS saja atau hanya ada suatu masalah di mata yang mempengaruhi, seperti memang misalnya kelainan refraksi atau mata minus yang memerlukan penanganan berupa kacamata. Dan juga melihat apakah ada masalah dengan air matanya gitu. Untuk terapinya sepertinya sudah juga tadi ya dokter ya, kalau misalnya dia memang karena lupa berkedip itu juga bisa menyebabkan CVS, jadi kadang-kadang kita memberikan tetes mata pelembab supaya mata itu basah dan tidak dry eye, tidak mata kering jadinya. Iya, terima kasih. Dan ini ada pelajar SMA, Cikawulan. Untuk belajar, misalkan setiap sesi belajar itu lebih dari 20 menit dan harus tetap melihat layar HP, bagaimana caranya untuk menerapkan rules 20-20-20? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya 20 menit melihat layar, itu sebenarnya memang kita butuh untuk istirahat melihat jauh selama 20 detik. Itu sebenarnya 20 detik kan tidak terlalu lama juga. Itu sebenarnya masih bisa dikerjakan, kalaupun memang benar-benar tidak bisa untuk berpindah pandangan gitu ya, misalkan jangan lupa untuk berkedip gitu. Jadi berkedip sesering mungkin, jadi kita mau ngeklik kursor berkedip, kita mau neken enter kita berkedip, supaya kita berkedip. Jadi itu membuat keluhan akan berkurang dan mencegah munculnya dari CVS sendiri. Tapi memang sebenarnya maksudnya ini juga kalau misalnya kita 20 menit melihat layar, jangan habis itu kita melihat HP. Misalnya ada SMS, kita kan kita capek 20 menit melihat layar monitor, habis itu kita malah melihat handphone. Kan sama saja sebenarnya itu. Jadi istirahat 20 detik itu tidak melihat handphone untuk menjawab SMS atau menjawab WA, tapi lihatlah jauh setelah 6 meter seperti itu, dokter. Ya, jadi kalau tidak memungkinkan 20-20 ya sesering mungkin istirahat ya. Semakin sering istirahat semakin baik. Jadi lebih baik istirahat sesering mungkin walaupun sebentar daripada misalnya 2 jam baru istirahat begitu ya. Sekarang kita lanjut ke Dokter Krisna. Dokter Krisna, ini ada pertanyaan. Apakah saran mengurangi risiko LBP dikarenakan sikap kerja yang statis selama bekerja di depan komputer
Dan apakah ada batasan waktu bekerja dalam posisi apa ini? Maksudnya posisi duduk gitu mungkin ya? Silakan. Saran biar nggak LBP, ya seperti tadi, bekerjalah dengan ergonomis gitu ya. Jadi sikap kerjanya diatur agar otot-otot pada punggung bawah itu tidak mengalami kontraksi yang berlebihan. Ya sehingga tidak terjadi LBP itu untuk pencegahannya. Terus sarannya berapa jam bisa bekerja gitu ya, tadi mungkin sudah disampaikan. Kurang lebih 2 jam gitu ya, istirahatkanlah tubuh kita, mungkin bisa stretching sebentar aja. Mungkin banyak jenis-jenis stretching yang bisa dilakukan. Ada yang stretching pada pekerja gitu ya, tanpa meninggalkan tempat, bisa stretching beberapa saat. Setelah otot kembali lagi, peredaran darah sudah mau bagus lagi, ya kerja lagi seperti itu. Demikian. Satu lagi dokter, apakah belajar menggunakan smartphone itu ergonomis? Karena banyak anak-anak yang menggunakan smartphone saat belajar daring. Ya, Oke, apakah belajar menggunakan smartphone ergonomis begitu ya? Ya cukup banyak juga ya, bahkan kadang-kadang anak saya juga menggunakan smartphone untuk belajar. Nah, keterbatasan ya komputer tidak banyak ada di sini. Apalagi anaknya banyak gitu. Nah, smartphone itu mungkin sejatinya adalah alat komunikasi, gitu ya, bukan alat untuk belajar, bukan alat untuk bekerja. Dia hanya ya komunikasi aja. Jadi dia tidak dirancang untuk sesuatu yang ya untuk belajar. Misalnya kadang-kadang guru kan ngasih slide menayangkan tulisan-tulisan. Kalau smartphone itu rasanya terlalu kecil layarnya sehingga itu akan bisa menyebabkan masalah ergonomi. Jadi kalau diambil kesimpulan ya smartphone menurut saya bukan sarana yang ergonomis untuk belajar. Demikian. Jadi lebih disarankan menggunakan laptop ya dok ya? Ya layar yang lebih besar lagi. Besar. Oke, jadi kita lanjut lagi ke Ibu Retno ya. Ada pertanyaan Bu Retno. Dan ini saya bacakan pertanyaan dari YouTube dulu karena pertanyaannya cukup menarik. Sebentar. Ini pertanyaannya, mohon izin menanyakan tentang anak yang selalu ingin mendapatkan nilai 100. Jika tidak, dia akan kecewa dan sedih. Apakah psikologis anak seperti itu wajar di usia 9 tahun? Jadi ini anaknya usianya 9 tahun. Ya, ini kita wajib dengarkan ya. Penting. Ya, jadi kalau 9 tahun terus kemudian sudah punya satu apa ya, kalau kita bilang kekakuan gitu ya, bahwa harus nilai 100, kalau tidak kemudian dia sedih, bahkan kemudian dia merasa hidupnya sudah hancur, bahkan kemudian muncul upaya-upaya yang tentu negatif ya, ini sesuatu yang perlu untuk dianalisa maupun digali penyebabnya. Karena anak sampai seperti itu berarti bagaimana lingkungan memberikan satu peran pada anak tersebut untuk membuat tadi mindset bahwa kamu harus menjadi yang nomor satu, kamu harus selalu menjadi yang terbaik. Jadi kalau ini berketerusan tentu ya satu gangguan kepribadian perfeksionis ya yang justru akan bisa terjadi pada anak yang bersangkutan. Jadi padahal untuk sukses semua orang tentu harus belajar tentang kegagalan. Bahkan kalau tadi anak-anak dari kecil pun dia perlu untuk diajar kecewa, perlu diajar bahwa tidak semua yang dia capai meskipun mungkin sudah dipersiapkan dengan maksimal pun sering sekali tidak sesuai dengan harapan. Dan bersikap adaptif serta fleksibel justru ini tantangan tentu buat orang tua untuk memberikan satu support pada anak yang bersangkutan. Jadi bahaya banget loh gitu loh. 9 tahun tentu sangat tidak wajar ya, sangat tidak wajar, dan kalau berketerusan ya justru akan terjadi gangguan kepribadian yang lainnya nantinya. Begitu. Jadi mungkin sarannya bagaimana Bu? Apakah harus berkonsultasi ya dengan psikolog? Ya, sebaiknya mungkin berkonsultasi dengan psikolog terdekat untuk ngecek seperti apa kondisi parenting maupun kondisi anak yang bersangkutan. Apakah ada beberapa perilaku-perilaku yang mungkin perlu diwaspadai ataupun tadi di treatment agar tidak menjadi satu gangguan kalau kita sebut sebagai gangguan pikiran, mindset gitu ya, maupun gangguan karakter nantinya. Oke, menarik ya. Ini ada lagi pertanyaan Bu. Saya seorang pelajar, kadang saat belajar daring saya merasa bosan dan ingin bermain seperti saat belajar tatap muka. Bagaimana caranya mengatasi rasa bosan apalagi belajar daringnya sekitar 3 jam? Iya.
ABG ini kayaknya nih Bu. Nah, kalau pada ABG ini lebih sulit dibanding anak-anak mungkin menurut saya ya. Iya, biasanya tapi ABG punya banyak ini kok, punya banyak pilihan-pilihan ya. Untuk mereka apa namanya punya variasi biar nggak bosen. Tadi Dokter Krisna mengatakan bahwa boleh stretching ya. Kalau anak-anak bahkan mungkin boleh olahraga karena kondisi daring mungkin ada beberapa tempat yang nggak bisa sembarangan keluar rumah, mungkin karena orang tuanya juga tidak memberikan satu exit permit gitu ya. Ya di rumah berarti ciptakan satu suasana yang menyenangkan. Dan remaja saya lebih menyarankan untuk olahraga nih yang buat cepat bosen gitu ya, buat ring basket di rumah gitu ya, atau apapun lah gitu yang olahraga, kalau nggak skipping ya, atau banyak olahraga-olahraga yang tinggal buka channel TV dan ikuti, ataupun ya saya yakin dengan dribble bola, dengan skipping, wah itu sudah mengeluarkan keringat dan membuat otak Anda akan jadi lebih sehat gitu. Iya, kalau olahraga seneng enak Bu, tapi kalau yang sukanya main game ini bagaimana? Kita kan TikTok ya yang bermanfaat ya. Oh iya ya, olahraga. Yang edukatif banyak kok sebenarnya kalau remaja. Kayak tadi lebih baik sih memang hindari lagi, jangan sampai istirahat malah buka handphone gitu ya. Jadi istirahatnya malah justru jalan-jalan, lakukan aktivitas yang tadi bergerak. Saya lebih menyarankan kalau brain gym memang lebih banyak bergerak gitu ya. Atau paparan tadi deh gitu loh. Ya kalau remaja mungkin apa namanya olahraga yang lebih berkeringat atau ya ngobrol dengan teman tapi tidak harus pakai apa namanya layar, hindari layar, mungkin telepon gitu ya. Jauhkan pakai speaker atau ya dengan musik ataupun lebih bagus memang yang bergerak. Ini ada satu pertanyaan yang ditujukan untuk ketiga narasumber ya, dari Iputu Deni ASP. Tanya Dr. Suras, Dr. Krisna, dan Ibu Retno. Selamat sore, kebetulan saya seorang akademisi yang sedang bertugas di Kalimantan. Tetapi kaki dalam tanda petik saya lain masih tetap non-akademis, jadi ada sampingan. Kebetulan anak dan istri saya masih di Jakarta, karena 7 bulan saya tidak pulang karena COVID. Kebetulan saya sejak Maret sudah WFH, baik mengajar maupun tidak mengajar. Hanya setelah WFH, jam kerja saya mulai kurang stabil, rata-rata 10-15 jam. Dan kadang hari Minggu dan Sabtu juga bekerja. Untuk Dr. Suras mungkin ini, apakah potensi risiko yang dialami terkait dengan mata, apakah hanya sebatas CVS saja jika bekerja 10-15 jam? Ini mungkin per hari ya. Ini untuk Dr. Suras. Untuk Dr. Krisna, kebetulan selama WFH saya sempat mengalami wasir. Apakah ini berkaitan dengan kebiasaan saya banyak duduk dan makan tidak tentu? Cenderung dengan mie instan, kalau tidak sempat masak sendiri. Jadi mungkin nanti Dr. Krisna yang jawab. Dan yang ketiga ini untuk Bu Retno, ini agak di luar topik. Apakah pengaruh psikologi untuk sisi anak 7 bulan ketika interaksi ayah dan anak hanya sebatas handphone mungkin karena jauh ya Bu ya. Baik, ini pertanyaan dari satu orang ini kita jawab satu-satu ya. Silakan Dr. Suras. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau misalnya kita mendiagnosis CVS itu kan memang sebenarnya kumpulan gejala. Jadi dia ada kumpulan gejala, jadi matanya bergejala, badannya juga bergejala. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang untuk matanya saja, kalau menanyakan mata, apa saja yang bisa muncul dari penggunaan komputer yang banyak. Jadi selain kumpulan gejala CVS itu di mata sendiri juga ada istilahnya dry eye syndrome. Dry eye syndrome yang jadi matanya kering, ya mata kering itu yang menimbulkan banyak keluhan-keluhan berikutnya. Jadi kalau misalnya itu tidak teratasi dengan baik, banyak komplikasi-komplikasi yang akan lanjut nantinya. Jadi masih banyak penyakit-penyakit mata yang berawal dari itu, dari computer vision syndrome tanpa diobati akan misalnya dari dry eye bisa menjadi luka pada hitam mata, misalnya keratitis seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak terobati lagi bisa jadi luka borok pada hitamnya dan masih banyak yang lain. Jadi kalau misalnya bisa, memang kalau memang terpaksa harus melakukan hal seperti itu, ingatlah prinsip yang tadi ada 20-20-20, jangan lupa berkedip kalau untuk di mata, jadi lebih sering istirahatkan mata. Kalau memang perlu sekali teteskan tetes mata pelembab misalnya di sampingnya disediakan, jadi pas ada kita terlalu lelah, matanya yang terasa sepet, perih, tidak bisa beristirahat karena memang harus tuntutan, bisa diberikan obat tetes mata pelembab seperti itu, dokter.
Oke, silahkan. Terima kasih Dr. Suras. Mungkin Dr. Krisna terkait dengan wasir tadi. Oke, terima kasih. Ya, wasir ya. Ya, kalau saya sebagai seorang ergonom diminta untuk menjawab, ya sepengetahuan saya, nah kebetulan saya dokter, wasir itu kalau nggak salah itu masalah pembuluh darah ya di daerah rektum atau di daerah usus besar. Nah, faktor resikonya banyak, banyak sekali. Bisa dari makanan. Nah, mungkin salah satunya faktor resikonya itu dari sikap kerja yang tidak ergonomis. Misalnya duduk terlalu lama begitu. Ya, itu tentu saja akan mempengaruhi peredaran darah yang ada di sekitaran daerah sana gitu ya, di daerah bawah. Itu menyebabkan pembendungan dan ya terjadilah wasir itu kumat gitu istilahnya. Nah, untuk lebih jauh sebaiknya sih diperiksakan ya ke dokter ahlinya untuk masalah wasir ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Dr. Krisna. Jadi mungkin karena efek duduk lama dan dia makan tidak sehat ya, kadang-kadang itu juga akan berpengaruh ya untuk wasir. Mungkin untuk Bu Retno, pertanyaan mengenai tatap muka jarak jauh antara orang tua dan anak, bagaimana komentarnya? Ya, karena memang Pak Denny jauh dari putra Anda yang 7 bulan, ya memang pada akhirnya harus kontaknya dengan ini ya Pak ya, dengan HP, layar HP. Tapi saya yakin kok bayi 7 bulan juga nggak bakalan berjam-jam ya, bisa tahan gitu. Paling-paling cuma maksimal deh saya tahu, saya yakin paling 10 menit aja. Saya yakin sih asal tidak terlalu lama nggak ada masalah Pak gitu ya. Dan psikologisnya tentu bagus karena dia menjadi ingat, bisa tetap menjalin kontak dan ya hati, oh ini papaku ya meskipun jauh, jadi nanti kalau bapak bisa pulang setelah COVID ini gitu ya, paling tidak anak tidak bingung ini siapa nih ya yang datang ya, meskipun mungkin kenalnya di layar, tapi paling tidak adaptasinya akan jauh lebih cepat karena dia paling nggak kan sering untuk melihat Anda, sering lihat ya, beda sama itu, bedanya foto sama kalau kita bisa berinteraksi lewat video call adalah ya seakan-akan dia ada di depan kita gitu, seakan-akan anak nonton TV, jadi lebih mudah nantinya untuk mengingat kembali. Nggak apa-apa Pak Denny, asal nggak terlalu lama. Iya, baik. Mungkin semoga sebentar lagi pandeminya berakhir, jadi bisa segera bertemu ya dengan keluarga ya. Ada satu lagi pertanyaan untuk Dr. Krisna, ini agak bagus ya. Bagaimana selingan dengan cermin? Apakah efektif dengan apakah itu selingan itu berarti efektif juga untuk diselingi dengan melihat gambar 3D? Dan apa itu berarti suatu teknik yang tidak nyata atau tipuan penglihatan dengan cermin tadi untuk relaksasi mata saja atau juga untuk otak dan saraf-saraf lain? Wih, kok berat ya. Ya. Ya, jadi intinya dalam mengistirahatkan mata tadi kan memandang jauh. Untuk apa sih memandang jauh? Ya mungkin untuk merelaksasikan otot-otot siliaris pada mata kita gitu ya. Dengan memandang jauh, ya otomatis kita membutuhkan lensa yang lebih pipih begitu ya, lensa mata kita. Sehingga otot-otot siliaris bisa lebih relaksasi. Nah, untuk mendapatkan kesan ini, kita bisa menggunakan kaca. Itu bukan tipuan ya. Rasanya enggak, karena seolah-olah cahaya itu datang dari tempat yang jauh. Jadi itu bisa digunakan. Nah, kalau untuk 3D, nah ini yang menjadi tanda tanya begitu ya. Karena konsep 3D itu kan mendapatkan gambar pada mata kiri dan mata kanan, disampaikan ke otak itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin nggak ada kaitannya dengan jarak penglihatan, tapi sudut pandang dari mata kanan dan mata kiri. Itu yang akan diterjemahkan oleh otak kita menjadi suatu gambaran 3D gitu. Nah, mungkin 3D bukan suatu solusi. Kalau memang gambar 3D itu membuat kita bisa melihat jauh, kesannya jauh sekali, itu bisa mungkin digunakan. Jadi, ya 6 meter itu jaraknya, lebih dari 6 meter. Ya, demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih Dr. Krisna. Ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Retno yang juga cukup penting ya. Tadi Bu Retno menyebutkan mengenai reward agar anak semangat belajar. Dari yang pernah saya baca, dikatakan sebaiknya tidak menggunakan lagi reward and punishment untuk anak. Bagaimana pendapat Bu Retno tentang hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau punishment saya setuju untuk sebaiknya tidak digunakan ya. Tetapi kalau untuk reward, mungkin yang dimaksud adalah banyak orang tua yang mikir itu reward, padahal itu adalah suap.
Apa bedanya reward sama suap gitu ya. Kalau suap biasanya dia bentuknya langsung barang langsung. Sama seperti kalau kamu belajar nanti mama kasih kamu duit 50.000 gitu ya. Itu namanya suap, Bu. Ya kan? Tapi kalau reward bentuknya adalah poin. Tujuan pembentukan atau pemberian reward adalah memang untuk menguatkan. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kemudian akan terbentuk satu konsistensi untuk melakukan perilaku positif tadi. Sama seperti kalau Ibu belanja di sebuah tempat. Ibu dapat poin kan, Bu? Dan itu lebih menarik karena di poin itu ada banyak pilihan, Bu. Kalau misalnya ngumpulin berapa poin, hadiahnya apa, dan kita boleh memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau untuk reward, ya memang ada orang yang suka dalam kemudian boleh ditukar dengan satu benda. Tetapi sebenarnya pujian itu adalah juga bagian daripada reward atau sebuah penguatan reinforcement. Jadi sangat, kalau saya masih sangat setuju dengan satu reward atau reinforcement tadi. Begitu. Ya. Baik, jadi mungkin lebih ke arah reward and consequences lebih ini ya Bu ya, daripada punishment ya. Oke, sayang sekali kita dibatasi waktu, padahal pertanyaannya masih cukup banyak. Apabila nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, mungkin akan dijawab langsung oleh narasumber, baik melalui kolom chat atau YouTube. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, karena tadi peserta ini sangat aktif ya untuk bertanya dan pertanyaannya juga bagus-bagus, kami memberikan penghargaan berupa door prize bagi penanya yang dipilih oleh panitia cukup menarik pertanyaannya. Jadi ada 5 orang pemenang. Yang beruntung pada sore hari ini adalah Bapak Nyoman Karyawan, Ibu Yosefina Nela, Bapak Agung WK, Ibu Sapti Aryati, dan Ibu Tudenu. Jadi nanti akan dihubungi oleh panitia untuk hadiah door prize-nya. Jadi akhirnya kita sampai di penghujung acara ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber yang sudah berbagi ilmu yang sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita dapat menyikapi era pembelajaran secara daring ini dengan lebih lebih bijaksana sehingga tetap happy, tetap sehat dan tetap berprestasi untuk anak-anak kita terutama ya. Jadi saya sebagai moderator sebelumnya minta maaf apabila ada kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja saya perbuat. Dan untuk ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatian para peserta webinar dan saya kembalikan ke Dr. Wulan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Terima kasih, Dr. Arisanti Trihandayani, spesialis mata konsultan. Kepada kelima penanya terbaik yang tadi disebutkan namanya, ada Nyoman Karyawan, Yosefina Nela, Agung WK, Ibu Sapti Aryati, dan Ibu Tudenu. Nanti diharapkan dapat menghubungi kontak person yang akan di-share di kolom chat, yaitu dengan atas nama Dr. Gongta dengan nomor 082147410215. Dan bagi pertanyaan yang mungkin belum dapat dijawab pada webinar kali ini, jangan kecewa, nanti akan dijawab pada kolom chat ataupun komen di kolom YouTube. Akhir kata, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini, kepada para pembicara yang telah berpartisipasi dalam acara hari ini, dan tak lupa kami terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya webinar pada sore hari ini. Kami mohon maaf jika sama berlangsungnya acara terdapat hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Sebelumnya, untuk para speaker, kita foto bersama terlebih dahulu.
Oke, sudah. Kami mohon maaf jika selama terselenggaranya acara webinar pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya, Dr. Wulan, undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Om Santi 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 Om. Selamat sore.